Bab 62. Latihan 2. Hila sang pemilik rumah pelatihan tidak percaya apa yang baru saja didengarnya, hanya demi seorang murid ketua Tang berani memasang badan untuk melawannya. Padahal sebelumnya hubungan mereka sangat baik, ketua Tang dan dirinya sama-sama saling membantu. Hanya demi muridmu kamu ingin bermusuhan denganku? Tanya Hila. Memangnya kenapa? Dia muridku dan aku yang membawanya, dia adalah tanggung jawabku, ucap ketua Tang. Aku masih tidak percaya itu, sahut Hila. Kalau begitu aku tidak akan segan padamu. Selagi bertarung aku tidak akan membiarkan muridmu naik ke tingkat 4 apalagi sampai tingkat 5, sambung Hila. Hila langsung menutup matanya sesaat dan kembali membukanya. Sekarang dirinya sudah siap untuk melawan ketua Tang. Dirinya juga sudah siap untuk melawan ketua Tang dengan kekuatan penuh, tidak peduli kalau sebelumnya mereka adalah temannya. Majulah, ucap Hila. Bukankah seharusnya kamu yang menyerang, kamu yang ingin bermusuhan denganku, sahut ketua Tang. Hila yang mendengar itu sangat tidak terima, padahal ketua Tang lebih dulu yang seperti sedang menantangnya karena dia membela muridnya yang bersalah. Dan karena ketua Tang sudah seperti itu, dia juga tidak akan tinggal diam apalagi menahan diri. Langsung saja Hila menyerang ketua Tang yang tidak melakukan apapun dan hanya melihat ke arahnya. Pertarungan keduanya yang sudah jelas dimenangkan akhir oleh ketua Tang membuat keadaan berbalik. Ketua Tang walau bisa menang malah menahan diri dan membiarkan serangan Hila mengenainya. Bodoh, kenapa tidak menghindar? Ucap Hila. Seperti yang sudah kamu ketahui, yang bersalah adalah muridku. Sebagai ketuanya aku juga menanggung kesalahannya. Aku menerima seranganmu itu mewakilinya, ucap ketua Tang. Bedebah, hari ini aku akan menganggapnya selesai sampai di sini. Tapi setelah bertemu kembali aku tidak akan diam saja. Aku pasti akan memberi muridmu pelajaran, sahut Hila yang langsung menghilang. Ketua Tang hanya diam, tidak peduli apa yang dikatakan Hila. Tidak masalah jika lain kali, karena fusi saat itu pasti sudah menjadi jauh lebih kuat dan sudah bisa melawannya. Serangannya lumayan juga, ucap ketua Tang yang langsung duduk bersila. Di tempat lain, Fusi yang mau naik ke lantai 3 tiba-tiba menghentikan langkahnya. Fusi kebingungan karena di pertengahan anak tangga menghilang dan membuatnya kembali ke tingkat kedua. Ini aneh, bagaimana bisa anak Tang menghilang sendiri, gumam Fusi. Sepertinya ini masih berkaitan dengan sang pemilik rumah pelatihan ini, ucap Lulang. Ah, aku jadi merasa bersalah karena sudah mengambilnya, tapi menyesal juga sudah terlambat. Jika orang itu ingin meminta pertanggungjawaban aku pasti akan menerimanya, sahut Fusi. Sepertinya sekarang tidak perlu, aku melihat ketuamu sudah mengatasinya, ucap Lulang. Ketua Tang, tanya Fusi. Benar, ketuamu bertarung melawan pemilik rumah pelatihan ini. Mereka sepertinya teman lama, sahut Lulang. Aku harus segera keluar. Ini kesalahanku, aku yang harus bertanggung jawab, ucap Fusi. Bodoh, jika kamu ikut keluar sekarang yang dilakukan ketuamu akan sia-sia. Kamu lanjutkan saja sampai akhir, sahut Lalang. Yang dikatakannya memang benar, kamu lebih baik lanjut saja ke tingkatan selanjutnya, ucap Lulang. Anak tangga yang sebelumnya menghilang muncul dengan sendirinya kembali. Fusi yang tidak ingin mengecewakan ketuanya bergegas bangkit berdiri dan menaiki anak tangga yang ada di depannya. Tep, 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 sesampainya di anak tangga terakhir Fusi langsung naik ke tingkat keempat. Fusi langsung memperhatikan sekelilingnya untuk mencari apa yang akan menjadi pelatihannya kali ini. Baru berjalan beberapa langkah Fusi bisa merasakan sesuatu seperti mengenai tangannya. Padahal dirinya tidak melihat apapun yang terjadi saat ini, sama seperti saat dirinya berada di tingkat pertama. Ini tidak mungkin sama seperti sebelumnya, gumam Fusi. Penglihatan, pendengaran dan penciuman sudah. Mungkin ini peraba, sambung Fusi. Serak, Fusi yang mulai meraba benda apa yang menyentuhnya tergores sangat panjang di telapak tangannya, bulu halus menempel di telapak tangannya dengan sangat banyak. Fusi bisa merasakan kalau saat ini bulu di telapak tangannya berjalan dan membuatnya merasa sangat gatal. Kenapa seperti ini? Berbeda dari sebelumnya, gumam Fusi sambil membersihkan bulu-bulu yang semakin merambat di tangannya.
Walau sudah berusaha membersihkan semua bulu, Fusi merasa bulu malah semakin bertambah banyak. Rasa gatal berubah menjadi perih dan sakit di seluruh bagian tangannya. Ark, sambil membersihkan tangannya, Fusi menggigit bibirnya. Fusi lebih memilih bertarung secara langsung dan terluka parah daripada harus merasakan perih yang tidak mau menghilang. Setelah bertahan selama hampir 15 menit, bulu yang merambat di bagian tangannya menghilang dengan sendirinya. Walau semua bulu sudah menghilang, Fusi bisa merasakan perih dan sakitnya yang menjadi. Sial, aku benar-benar memilih bertarung daripada seperti ini, ucap Fusi menggerutu kesal. Sambil menahan rasa perihnya, Fusi tidak sengaja menyentuh dinding. Saat itu juga Fusi mengetahui kalau sebagian dinding terbuat dari tulang-tulang manusia. Semua yang gagal di rumah pelatihan dan mati akan langsung menyatu dengan dinding. Fusi yang masih penasaran dengan rumah pelatihan langsung menyentuh lantai yang dipijaknya. Berbeda dari dinding, lantai tidak terbuat dari tulang sama sekali. Sebagian dari lantai malah terbuat dari beberapa bebatuan indah. Walau berbeda dari sebelumnya, aku cukup puas dengan hasilnya, ucap Fusi sambil memperhatikan kedua tangannya. Fusi yang melihat anak tangga sudah muncul di depannya merasa sangat senang. Fusi bergegas pergi naik ke anak tangga terakhir yang akan membawanya ke tingkat 5. Tap, 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 tepat di anak tangga terakhir Fusi yang menghentikan langkahnya melihat berbagai macam tumbuhan dan buah-buahan. Walau merasa aneh, Fusi tetap naik ke atas. Fusi sama sekali belum pernah melihat tanaman dan buah-buahan seperti itu. Itu mungkin karena saat ini kamu sedang melatih indera pengecap. Kamu diminta mencicipi semua buah-buahan dan tanaman yang ada di sana, ucap Lulang. Aku juga berpikir seperti itu, tapi bagaimana jika tanaman dan buah-buahan itu beracun? Aku harus berjaga-jaga agar itu tidak terjadi, sahut Fusi. Bukannya kamu, ucap Lulang tidak melanjutkan perkataannya. Benar juga, sahut Fusi. Fusi langsung mengeluarkan tumbuhan herbal yang bisa menawar racun dan menelannya untuk berjaga-jaga. Setelah tumbuhan herbal penawar racun dimakannya, Fusi baru berani melangkahkan kakinya mendekati tanaman dan buah-buahan yang saat ini berada tidak jauh di depannya. Fusi langsung memetik satu buah berwarna terang dan cantik. Dari penampilannya, Fusi menebak kalau rasa buah itu pasti sangat manis. Grep, buah apa ini? Teriak Fusi sambil meludahkan sisa buah yang ada di dalam mulutnya. Bab 63, keluar rumah khusus. Fusi sama sekali tidak menyangka buah yang terlihat sangat cantik dan mulus ternyata rasanya sangat berbeda dari perkiraannya. Buah yang dikiranya manis malah sangat pahit, mengalahkan tanaman herbal yang pertama kali dimakan olehnya. Untung saja aku sudah menelan tanaman seperti racun itu, jika tidak aku pasti akan mati sekarang, ucap Fusi. Buah yang kamu makan sama sekali tidak beracun, sahut Lulang. Kalau begitu kenapa penampilannya sangat berbeda jauh dari rasanya? Tanya Fusi. Aku sendiri juga tidak mengetahuinya, ucap Lulang. Fusi hanya menganggukkan kepalanya sambil berjalan ke arah pohon lainnya. Buah berwarna kuning yang sekilas mirip pisang membuat Fusi bergegas memetiknya satu. Buah apa lagi ini? Ucap Fusi. Buah seperti pisang yang dimakan oleh Fusi malah lebih berair seperti buah semangka. Walau begitu, Fusi sangat bersyukur buah itu rasanya tidak seperti sebelumnya. Fusi beralih ke pohon yang berbuah seperti jeruk. Bedanya buah di depannya kulitnya memiliki sisik seperti buah nanas. Ini sebenarnya buah apa? Ucap Fusi. Buah yang terlihat seperti jeruk itu malah terasa sangat pedas. Berbeda dengan jeruk asli yang seharusnya manis atau asam. Buah-buahan yang ada di sini benar-benar sangat aneh. Kalau begitu aku akan merasakan tanaman yang ada di sana saja, ucap Fusi sambil berjalan pergi. Fusi berhenti tepat di depan tanaman yang tidak berbeda jauh dengan rumput. Baru kali ini dirinya ingin mencoba memakan rumput, tapi karena semuanya tumbuhan aneh, Fusi tidak yakin dengan apa yang ada di depannya sama seperti rumput biasa. Setelah mengambil sedikit, Fusi yang memakan tumbuhan seperti rumput terdiam sejenak. Bagaimana bisa tanaman itu malah lebih enak dan manis dari buah-buahan yang baru dicicipinya? Abis memakan tumbuhan rumput, Fusi yang masih berkecap di mulutnya tiba-tiba terdiam. Tiba-tiba saja rasa yang sebelumnya dirasakannya menjadi satu saat ini di mulutnya.
Karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya, Fusi hanya diam. Sesekali Fusi meminum air yang dibawanya di dalam cincin ruangnya untuk menghilangkan rasa yang ada di lidahnya. Setelah tidak lagi terasa di lidahnya, dinding kembali terbuka. Berbeda dari sebelumnya, setelah dinding terbuka tidak ada lagi anak tangga yang terlihat. Fusi yang memasuki ruangan gelap langsung menggunakan pendengaran tajamnya untuk mencari jalan. Tidak hanya pendengaran tajamnya, Fusi juga menggunakan penglihatan tajamnya di dalam kegelapan. Fusi menggunakan kelima indera tajam dari pelatihannya untuk menemukan jalan keluar. Setelah menemukan pintu keluar, Fusi langsung melewatinya begitu saja. Hah, akhirnya keluar juga, gumam Fusi sambil menarik nafas panjang. Fusi yang baru keluar melihat Ketua Tang sudah menunggunya. Fusi bergegas menghampiri Ketua Tang yang sedang melihat ke arahnya. Fusi langsung menundukkan kepalanya setelah sampai di depan Ketua Tang. Fusi benar-benar merasa bersalah karena dirinya Ketua Tang harus bertarung dengan teman lamanya. "Maafkan aku Ketua, aku tidak seharusnya mengambilnya," ucap Fusi yang masih menundukkan kepalanya. "Bukan salahmu. Memang tidak seharusnya menyia-nyiakan sesuatu yang sangat bagus. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu untuk itu," sahut Ketua Tang. "Tetap saja aku merasa bersalah Ketua," ucap Fusi. "Kalau kamu merasa bersalah, kamu harus menjadi lebih kuat. Aku membutuhkan bantuanmu dan keempat seniormu 1 tahun lagi dari sekarang dan kamu harus setara dengan mereka saat itu," sahut Ketua Tang. Fusi masih tidak mengerti apa maksud Ketua Tang, tapi menjadi sangat kuat adalah keinginan terbesarnya saat ini. "Seperti yang sudah kujanjikan, jika kamu berhasil melatih indramu, aku sendiri yang akan membuatmu menerobos tingkat," ucap Ketua Tang. "Sebagai ketua aku harus menepati janjiku itu," sahut Ketua Tang. Ketua Tang yang melihat Fusi hanya terdiam langsung memegang tangannya. Ketua Tang membawa Fusi menghilang berpindah tempat ke sebuah ruangan khusus yang hanya dirinya yang bisa membawa orang masuk ke dalamnya. Sesampainya di dalam ruangan, Fusi terkejut karena ruangan yang didatanginya berbeda dari ruangan biasa. Selain ada banyak gulungan jurus di atas lemari, ada beberapa darah hewan spirit juga di sana. Fusi tidak bertanya apapun dan hanya memperhatikan seisi ruangan. Mata Fusi yang melihat ke arah sebuah batu di tengah ruangan merasa sangat penasaran dengan kegunaan batu itu. Batu itu bernama batu spiritual suci. Batu itu akan menekan kekuatanmu lebih dulu saat aku membantumu untuk menerobos setiap tingkat, dan setelah berhasil menerobos tingkat kamu harus melakukan pelatihan tertutup, ucap Ketua Tang. "Jika beruntung kamu akan menerobos tingkat menengah dan bisa saja menerobos ke tingkat tinggi," sambung Ketua Tang. "Tapi saat aku membantumu menerobos tingkat, gunakan seluruh energimu sebisa mungkin bertahan," ucap Ketua Tang. "Baik Ketua," sahut Fusi. Fusi langsung duduk bersila seperti yang sudah diminta oleh Ketua Tang. Fusi juga mengarahkan tangannya ke arah batu, sedangkan di belakangnya Fusi bisa merasakan sesuatu menerobos ke tubuhnya. Fusi yang sebelumnya seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Rasa sakit perlahan masuk ke dalam tubuhnya dan semakin lama rasa sakit bertambah semakin kuat. Fusi bergegas mengeluarkan seluruh energinya setelah mengingat perkataan Ketua Tang. Walau sudah mengeluarkan seluruh energinya, tetap saja Fusi merasakan sakit yang semakin menjadi menjalar di seluruh kujur tubuhnya. Lulang yang melihat Fusi kesakitan hanya bisa diam, karena jika dirinya membantu Fusi, perkembangan tingkat pelatihannya akan terganggu. "Jika sebelumnya dia mendapatkan seperti ini, aku pasti akan lebih cepat meningkat," ucap Lalang. Menyerap batu jiwa saja sudah bagus untukmu. Dia bahkan memberikan energinya setiap saat padamu," sahut Lulang. "Kenapa aku seperti merasa kamu sedang membelanya?" ucap Lalang. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya saja. Aku tahu seberapa bencinya kamu dengan manusia, tapi jangan kamu samakan dia dengan manusia lainnya," sahut Lulang. "Cih, kamu sudah memiliki hati seperti manusia mudah lunak," ucap Lalang. Lulang memutuskan tidak menjawab perkataan Lalang. Naga dan manusia memang sejak dulu ditakdirkan menjadi musuh karena keserakahan manusia, dan sebenarnya bukan hanya naga, roh hewan spirit suci lain juga sangat banyak yang tidak menyukai manusia karena keserakahan itu.
Lulang berpikir selagi saudara kembarnya tidak berniat mencelakai Fusi dirinya akan diam saja. Tapi begitu juga sebaliknya jika Lalang menyakiti Fusi dirinya tidak akan tinggal diam tidak peduli dengan akhirnya. Melihat betapa Lulang melindungi Fusi, Lalang sedikit kecewa. Walau begitu Lalang tidak berniat menyerang Fusi karena Fusi adalah pemilik takdir yang akan menyelamatkan para roh hewan spirit. Tapi lebih bagus jika Lulang yang seperti itu, jadi dia bisa membantu anak itu nantinya, ucap Lalang pelan. Setelah saling pandang keduanya sama-sama buang muka, Lulang dan Lalang memiliki rencana di dalam pikiran masing-masing.